Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa salihi wa junudihi Susan Zainab Bakar Umar Usman Ali Sayyidina Sanara Sayyidati Matudara Sayyidati Jilali Maudari Wafiyan Nabi Maliki Ambani Nami Rafi Jamil Kukala Hadisin Wal Qura wa Mufasirin Bi Mazari Kilatira Makaribiha Sayyidina Mahajira Manisa Fakir Kedawa Madwali Wali Asudi Wa Quraj Mahin Tumaila Arwahi Walihina Matina Wa Ajadadina Masyahina Wa Jamil Muslimina Muslimatan Allah Ya Gafir Lahum Wa Yarham Yukni Darajati Min Jannah Wa Yamba'una Bi Asyarari Manwarihim Wa Urumihim Barakatihim Fiddi wa dunya wa akhirah Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairal hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin al-imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa damana Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya Aw jannatin ya, aw narin aw baksin aw hisabin wa qala ibnu hajarin fil a'lami wa inkarul jannati wan nari al-ana la kufra bihi li'anna al-mu'tazilata yunkirunahuma al-ana wa amma inkaru wujudihima yaumal qiyamati fal kufru bihi zahirun li'anna takdziba lil mansusi al-mutawatiratil qat'iyati wa kullu zalika ayl mazkur minal ma'asi wal khaba'isi al muharramatil muhlikatu wi hadza aku tafsir wa au muradifun bal ba'du zalika ayl mazkur kulluhu kasaki billahi ta'ala wa tasghir lima azamallahu mimma yadkhulu fil kufri wa yukhriju anil islam wal iyadu ayl ihtisam wal isti'anah billahi ta'ala min usuli zalika ilaina. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah masih ya maksiat hati nih gitu ya. Kemarin di sana yaitu ya maksiat hati terbagi daripada ya pertama saudara yaitu keraguan ya, ragu sabtu billah ya, kisah ragu pada Allah dan suudzon pada Allah ya. Nah kemudian ada lagi yaitu tasgir, yaitu tahkir ya. Tasgir artinya menghinakan, mengecilkan apa yang Allah menganggap besar itu ya, itu daripada ibadat atau kemaksiatan gitu ya. Jadi kita menganggap remeh, menganggap kecil ya apa suatu ibadat, sedangkan Allah itu ya mengatakan besar gitu ya. Nah atau juga kemaksiatan ya, kita menganggapnya itu remeh kecil ya, sedangkan di sisi Allah itu adalah ya suatu ya perbuatan yang besar itu ya. Nah gitu ya. Nah itu termasuk ya daripada ya maksiat hati gitu ya gitu. Nah itu ya. Nah terus ya seperti juga contohin kemarin yaitu ya mengecilkan ya, menghinakan Al-Qur'an atau juga menghinakan ilmu-ilmu syar'i ya, ilmu syariat ya, seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih dan alat-alat ya, ilmu alat ya, seperti ilmu nahwu ya. Nah ya semua ilmu alat-alat atau balaghah apa semua, ilmu usul ya, ilmu tafsir apa semua. Nah itu termasuk daripada bagian ilmu syar'i gitu ya. Nah kemudian juga ya termasuk masih bagian maksiat juga ini aujannatin ya, yaitu ya meremehkan atau menganggap ya ya nggak apa ya, menganggap tuh nggak apa tuh ya, nggak percaya gitu dengan ya surga tuh ya atau neraka gitu ya.
Nah itu termasuk bagian daripada ya maksiat hati ya. Jadi surga atau neraka tuh gitu. Awaksin atau bangkit dari kubur ya, dia nggak percaya tuh ya gitu. Au hisabin atau hisab tuh ya, hisab mizan apa semua nanti yang ada tuh di hari kiamat gitu. Nah itu dia nggak percaya, berarti termasuk bagian daripada ya maksiatnya hati itu gitu ya. Nah waksin au hisab. Qala Ibnu Hajarin fil A'lami, berkata Ibnu Hajar dalam kitab Al-A'lam nih ya, kata Ibnu Hajar, wa inkarul jannah wan nar al-ana ya, kata Ibnu Hajar, mengingkarin artinya kita nggak percaya adanya surga nih sekarang gitu ya, gitu ya, sekarang nih gitu ya. Nah ya kita mengingkarin tuh ya surga dan neraka tuh sekarang. Itu laku probihi, nggak jadi kafir katanya. Kenapa? Li'annal Mu'tazilah yunkirunahuma, karena aliran Mu'tazilah itu nggak percaya adanya ya apa tuh surga dan neraka sekarang nih gitu al-an. Nah wa amma inkaru wujudihima, adapun mengingkarin kagak adanya surga dan neraka. Jadi kalau kita nggak percaya nih sekarang belum ada yang namanya surga dan neraka, belum ada, itu nggak jadi kufur gitu. Tapi kalau mengingkarin nggak ada yang namanya surga dan neraka, itu nggak ada, nah itu kufur gitu ya. Nah kalau sekarang kan ya mungkin tuh gitu ya, katanya ya kita nih jadi dalam apa ahli sunnah wal jamaah tuh nggak menganggap itu. Jadi kalau kita bilang ya bahwa surga dan neraka sekarang belum ada gitu ya, nah gitu itu nggak jadi kufur. Tapi kalau kita bilang tuh nggak bakal ada gitu ya yang namanya surga dan neraka, itu kufur ya. Karena apa? Al-Quran apa hadis itu tetap mengatakan kan adanya ya, nah apa tuh surga dan neraka tuh ya gitu ya. Jadi kalau inkar wujuduhuma gitu yaumal qiyamah fal kufru bihi zahirun. Adapun mengingkarin adanya nanti surga dan neraka di hari kiamat itu jelas ya, itu jelas tuh apa kok kafir. Karena nanti hari kiamat Allah bikinin tempat tuh ya, parikun fil jannah wa parikun fis sa'ir ya, sebagian ada di surga dan sebagian di neraka ya. Berarti ya Al-Quran hadis ya jelas tuh bahwa nanti hari kiamat ada. Kalau mengingkarin nggak ada nanti di hari kiamat, nggak ada surga dan neraka, itu jelas kafir. Kalau dibilang sekarang gitu ada, nah itu nggak jadi kafir gitu. Karena orang Mu'tazilah menganggapnya sekarang belum ada surga neraka. Tapi kalau kita di sunnah wal jamaah tuh mengatakan udah gitu, karena berdasarkan hadis tuh ya, hadis qudsi yang Allah kata tuh a'dadtu li ibadiyas sholihin wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar gitu ya. Dalam hadis qudsi tuh Allah bilang gitu ya, a'dadtu ya gitu. Allah ya mengatakannya tuh pakai fi'il madhi gitu ya, a'dadtu ya, saya udah sediain. Kalau arti fi'il madhi itu mamado wan qada ya, arti fi'il madhi itu artinya mamado wa qada, artinya udah ya gitu ya. Mado liwat, udah, qada terlaksana, artinya udah ya itu ya. Jadi kalau kita di sunnah wal jamaah nih ya yakin bahwa surga itu udah ada ya gitu ya, udah ada gitu. Kalau orang Mu'tazilah ya bilang belum ada ya gitu, sekarang belum ada gitu ya, nanti adanya nanti pada hari kiamat gitu. Nah kalau kita di sunnah tuh ya bilang udah, karena Allah tuh bilang dalam hadis qudshinya a'dadtu gitu dengan fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu maqada wa mamado wan qada ya, udah ganti ya gitu, udah ada. Jadi Allah bilang a'dadtu, saya udah sediain gitu ya. Nah gitu, a'dadtu saya udah sediain malah ainun ra'at, yang mata belum pernah lihat, wala uzunun sami'at, dan kuping belum pernah dengar ya gitu, wala khatara ala qalbi basar, dan juga nggak bisa lintasin, nggak bisa dibayangin dengan hati gitu. Nah gitu ya, wala khatara ala basar tuh ya artinya kita nggak bisa bayangin kayak apa tuh ya yang namanya tuh surga tuh gitu tuh ya. Jadi kalau kita di sunnah tuh meyakini bahwa Allah udah
udah ada, udah bikinin gitu. Nah kalau Mu'tazilah dia punya keyakinannya bahwa sekarang belum bikinin, ya gitu. Ntar baru kalau dari kiamat baru Allah bikin gitu, ya. Hanya di sini ada khilaf ulama, ya mengatakan kalau kita mengingkarin sekarang nih nggak ada tuh surga, ya nggak jadi kubur gitu. Tapi kalau kita mengingkarin nggak ada nanti di hari kiamat, itu jadi kubur gitu, ya. Nah itu ya, nah, gitu ya. Nah itu ya pendapat tuh gitu ya. Nah gitu. Nah ya, jadi itu nanti kita nggak percaya tuh adanya ya surga, neraka atau bangkit dari kubur atau hisaban tuh. Nah ya gitu. Nah Nyanal Mu'tazilah tuh yunkiruna al-ana amma inkaru wujudihi ma yaumal qiyamah fal kufru bihi zahirun. Adapun mengingkarin adanya nanti surga neraka di hari kiamat itu jelas kekafirannya. Li'annahu takdzibu lil mansusil mutawatiratil qat'iyati, karena dia itu ya mendustakan ya nas-nas yang mutawatir dan juga yang pasti, yang jelas adanya tuh gitu ya. Al-Quran dia bilang ada, kalau kita bilang nanti nggak ada itu jelas kufur katanya. Wa kullu zalika ail mazkur minal ma'asi wal khaba'is, semua tuh yang tersebut daripada ya gitu, yang tersebut di atas itu daripada kemaksiatan, wal khaba'is dan keharaman-keharamannya, al muhlikatu ya yang membinasakan, hadza atqut tafsirun ya. Nah ini adalah atop tafsir ya, muhlikat tuh ya daripada kata-kata sana ya. Nah gitu ya, atop tafsir au muradib. Bal ba'du zalika, bahkan sebagian dari yang demikian itu tuh ya daripada ya ma'asi dan khaba'is itu ya al-mazkur puluhan ya kasaki, seperti ragu billahi ta'ala pada Allah ta'ala, atau juga watasgir atau meremehkan, mengecilkan lima azamallahu, apa yang Allah menganggap besar, mimma yadkhulu fil kufri, ini termasuk bagian yang bisa membawa ke kufuran ya. Jadi kalau kita tuh meragukan tuh ya, jadi apa yang tadi ya, di apa yang disebutkan di sana di atas yaitu, nah itu semua bisa membawa kepada kekufuran. Wa yukhriju anil Islam, dan bisa membawa keluar daripada agama Islam, artinya murtad gitu ya. Jadi kalau kita nggak percaya, kita ragu ya dengan adanya Allah ya, kita ragu dengan ya keadilannya Allah gitu ya, ragu dengan apa ya, nah ya, dengan sesuatu yang Allah ya ciptakan ada tuh gitu. Nah itu bisa membawa kepada ya kekafiran katanya, bahkan bisa jadi keluar dari agama Islam gitu ya. Nah ya, di murtad tuh. Wal iyadzubillah ya, berlindunglah kita kepada Allah. Al-iyad al-i'tisam ya, berlindung gitu ya. Wal isti'anah, minta pertolongan billahi ta'ala pada Allah, min wusuli dzalika ilaihi ya, sampainya ya sifatnya seperti itu kepada kita ya. Jangan sampai ada sifat-sifat yang seperti itu ya, ragu ya di hati kita itu ya tentang ya di dalam hati kita tuh daripada ya kemaksiatan tuh kita ya. Nah bisa tuh ya gitu. Nah itu bagian daripada maksiat hati. Nah sekarang ya lawanannya nih gitu. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah, dan sebagian daripada taat ya gitu ya. Nah ya artinya kebaikan ya daripada hati itu adalah beriman kepada Allah ya. Jadi kalau kita beriman pada Allah berarti hati kita tuh bagus, baik ya. Kita ragu pada Allah berarti hati kita tuh ya sakit, nggak bagus gitu, jelek gitu ya. Lawanannya nih gitu ya, termasuk tuh ya hati kita tuh cakep, bagus, yaitu beriman pada Allah gitu ya. Kita percaya ya kepada Allah ya gitu. Nah, fa'arkanul imani arba'atun, rukun iman itu ada 4 ya gitu ya. Rukun iman ada 4 ya. Nah mana tuh ya, ayat lama anallaha ta'ala wahidun, pertama harus yakin ya gitu ya. Alimah makna yakin ya, apalul qulub ya gitu dalam ilmu nahwu tuh ya gitu ya, ada apalul yakin ya, ada apalul ya don gitu ya.
Dari zona gitu. Nah alima zona zonantu hasibtu wakiltu ya wa alimtu tuh ya gitu. Nah alima ini termasuk min afalil yakin gitu ya, afalil qulub gitu ya. Nah di sini dikatakan ya gitu ya. Nah ya pada ayat lama Allah Ta'ala wahidun, harus yakin ya bahwa Allah itu esa atau tunggal gitu ya. Jadi Allah tuh nggak dua gitu, atau yakin, kita harus yakin ya bahwa Allah itu esa gitu ya. Nggak boleh ya kita bilang tuh bahwa Allah tuh dua ya, karena Allah udah bilang di Quran wakin apa ya apa gitu, wa in kana ilahaini isnaini la fasadata. Kalau sekiranya Tuhan itu ada dua, rusaklah semua alam ini, semua rusak gitu. Kalau dua ya, hanya Allah mesti kita yakin bahwa Allah itu sendiri satu sifatnya, wahid ahad ya wahdaniyat ya, sifatnya itu Allah tuh sendiri nggak ada ya. Kalau dua tuh rusak gitu ya. Kenapa ya? Kalau dua nggak benar gitu ya. Nah dua-duanya, yang satu mau begini, yang satu begini, kan nggak bener tuh gitu ya. Yang satu suruh hujan, yang satu bilang panas segitu, nanti berantem berdua ya, diribut kan gitu ya. Nah kalau yang satu ngikutin ya berarti ya dah, pokoknya gue kata lu dah gitu, berarti lemah yang satu kan gitu ya. Tuh ya, jadi nggak bener kan. Nah gitu ya. Jadi Allah itu mesti kuasa kan gitu. Nah ya kita harus yakin bahwa Allah itu satu ya. Nggak boleh kita mengatakan tuh Allah ada dua tiga gitu ya. Nah gitu ya. Nah, kita mengatakan tuh Allah lebih dari satu ya berarti musyrik gitu ya. Nah israf kita tuh musyrik itu ya. Nah nggak boleh tuh gitu ya. Nggak boleh kita mensekutukan Allah dengan segala sesuatu apa aja tuh gitu. Walam yakun lahu kufuwan ahad ya. Nggak ada bagi Allah si kufu ya yang sama bagi Allah dalam zatnya, sifatnya, apanya juga afalnya ya. Jadi Allah sendiri lah gitu ya. Nah itu ya harus yakin tuh alimat tuh ayat lama Allah Ta'ala wahidun ya. Dia yakin bahwa Allah itu esa. Nah yang kedua, rukun yang kedua ya apa lasa niyalahu gitu ya. Nggak ada Allah duanya tuh. Nah terus lagi ya sinalahu alimun ya. Yang keduanya ya dia harus yakin bahwa Allah itu alim ya. Artinya Allah tuh maha mengetahui ya. Allah tahu banget gitu ya. Alimun tuh ya, Allah maha tahu. La jahla ma'ahu ya, tidak ada kebodohan bagi Allah ya. Artinya Allah tahu banget dah gitu ya. Gitu apa yang ada tuh Allah tahu ya, sekalipun tuh tersembunyi gitu ya. Gitu dengan apapun tetap Allah tahu ada gitu ya. Nah kalau kita kan kealingan dikit apa kita nggak tahu kan. Nah gitu. Kalau Allah tuh nggak ya, karena kita harus yakin bahwa ya ta'aluknya tuh ilmu itu adalah ta'aluk inkisab ya. Ta'aluknya itu ya hubungannya kepada inkisab, terbuka ya bagi Allahnya. Bagi Allah tuh ya apa anaknya tuh kelihatan bagi Allah. Jadi nggak ada tuh ya, sekecil apapun tuh Allah tahu gitu ya. Apa tuh ya apa tuh kita ngomong tuh sepelan kayak apa tuh Allah tahu, Allah dengar, Allah tahu gitu ya. Karena sifat tuh ya tuh ilmu sama basar tuh, nah itu ada semua ta'aluknya ta'aluk inkisab, terbuka gitu ya. Jadi Allah dengar tuh ya, Allah tahu kita di mana tuh ya gitu ya. Nah itu ya, itu wajib tuh ya. Artinya kita harus yakin bahwa Allah itu maha mengetahui. La jahla ma'ahu, tidak ada kebodohan bagi Allah. Artinya nggak ada yang Allah nggak tahu ya. Semua Allah tahu gitu ya. Bisikan hati kita aja tuh itu Allah tahu ya. Apa yang kita ngomong gitu ya. Kalau kita kan sama nggak tahu kan gitu ya. Kita biar ada dekat juga begini kan gitu nih. Kita dekat kepada tuh, kita nggak tahu di ngomong apaan tuh hatinya kan gitu. Tapi Allah gimana ya, nggak tahu ya. Nah kita kan dekat tuh, ada tuh, dia nggak tahu gitu ya. Artinya tuh ngomong apaan, dia ngomong apaan gitu ya, nggak tahu. Tapi Allah tahu dia lain. Itulah yang Allah kata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta gitu ya. Allah kata gitu, tahsabuhum jami'an ya. Kamu lihat tuh orang kita ini kumpul
ya kan kumpul nih, ya gitu, ya kepala kita semua kan kumpul, ya tasawun jami'an wa qulubuhum shatta. Sedangkan di punya hatinya tuh macam-macam. Ini segini banyak mah hatinya satu. Itu yang ke sono, yang ke mana, ya yang di sini, yang di rumah, yang di pasar, yang lagi mikirin lebaran. Iya, kan gitu, ya. Nah, terus yang kita lihatnya sih, kita lihat nih tasawuf jami'an, kita lihat wah kumpul cakep, ya di satu majelis. Ya begini itu, ya kagak apa tuh sama nih, ya padahal tuh dipunya apa pikirannya, ya beda-beda kan. Nah gitu di kemana gitu, ya nggak adanya nama doanya. Allah bilang itu tasawwuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ya gitu, ya kamu lihat tuh dia tuh sama nih kumpul. Nah tapi dipunya hati, nah tapi Allah tahu kan, gitu ya, Allah tahu tuh, ya gitu, ya di hatinya begini, masing-masing tuh lagi mikirin ini, dimikirin ini. Nah ya Allah tahu tuh itu. Nah itulah wajib tuh, ya kita harus yakin ya bahwa Allah itu alimun, maha mengetahui, la jahla ma'ahu, tidak ada kebodohan sedikit pun bagi Allah tuh. Jadi nggak ada yang Allah nggak tahu tuh, semua Allah tahu gitu. Ya, nggak ada yang enggak. Nah itu ya rukun iman tuh yang kedua, ya gitu ya. Nah terus yang ketiganya, rukun iman 3, qadirun la adzama aku. Allah itu kuasa, ya nggak ada kelemahan sedikit pun bagi Allah. Ya Allah mampu, segala kuasa, ya mau begini kali ada gitu, Allah nggak sanggup, nggak ada, ya. Nah gitu ya, Allah sanggup tuh mau diapain aja, gitu ya. Nah, nggak ada tuh sedikit pun yang ada lemah bagi Allah, ya, yang Allah nggak mampu, gitu, ya. Nah itu wajib, ya kita, ya yakinin tuh, gitu, ya, tuh, ya la adzat tuh, gitu, ya Allah tuh membuat segala sesuatu itu, ya dengan segera bisa dengan cepat gitu, ya. Jadi kan Allah bilang, iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, ya. Gitu, Allah apabila mengendaki segala sesuatu tuh, Allah bilang kun, ya fayakunu, maka jadi, ya begitu Allah bilang jadi udah langsung, ya membaidal kaf wan nun, yaitu antara kaf dengan nun, kalimat kun, ya. Nah itu kaf sama nun gimana tuh, ya Al-Quran kan nempel tuh, nyambung, ya antara kaf dan nun. Artinya tuh kalau Allah udah menghendaki nggak pakai nggak pakai ada waktu. Ya kalau kita kan pakai waktu kan, ya kita menghendakin sesuatu ada waktunya kan, ya gitu, ya kita mau makan aja ada waktunya kan, yang gitu, ya kita mau makan, ya udah nasi tuh ada di depan kita juga kan mesti pakai waktu juga kan, ambil dulu, masukin dulu kan pakai waktu tuh, ya gitu kan, ambil masukin kan gitu. Nah ini kalau Allah tuh begitu kun jadi langsung gitu, tuh ya itu yang dikatakan kun. Ada sayana yakul lahu kun fayakun, yaitu kekuasaan Allah tuh, ya gitu, mabainal kaf wan nun, antara kaf dengan nun. Nah ya antara kun kalimat kun, antara kaf dengan nun tuh nyambung kun, gitu ya. Jadi nggak ada tuh, ya putus gitu, ya. Nah kalau kita kan putus tuh, ya kita menghendakin apaan yang kita pengenin, ya tungguin dulu, gitu, ya mau makan, ya tungguin dulu, mau ngapain tungguin dulu, ada. Kalau Allah enggak gitu, Allah menjadikan segala sesuatu langsung tuh. Nah itulah ya, jadi Allah itu qadirun, ya harus kita yakin bahwa Allah itu ya mampu tuh. La adza ma'ahu adilun la yurun ma'ahu, Allah itu adil, ya enggak zalim, ya itu, ya Allah tuh ya adil. Jadi kalau Allah tuh ya memberikan kepada seseorang, itu berarti Allah adil, gitu. Yang ngatur dikasih, yang ngatur enggak, gitu. Nah itu adil, gitu. Ya, yang rajin sembahyang, ya duit apa tuh rezekinya dikasih sedikit, ya, yang gitu, ya. Yang jalangan sembahyang, ya rezekinya banyakan. Nah, adil, gitu, ya, gitu, ya. Nah kalau nggak adil, ya, kalau kita katakan nggak adil, ya. Iya, kita katakan yang rajin, ya dikasih sedikit, ya yang males banyak, ya nggak adil, gitu,
Ya, agak Allah adil dikasih. Nah kalau yang rajin sembahyang dikasih banyak, tinggal sembahyang lah. Gitu, ya. Nah, ya, yang rajin sembahyang dikasih nih banyak gitu, ya, gitu, ya. Itu awal itu rajin sembahyang, begitu dikasih duitnya banyak dikagak sembahyang banyak. Ngayam mulu. Ngayam jalan sono. Mana ke puncak mana di jalan dah sono enggak kurus sembahyang. Kan gitu. Nah ini dikasih sama Allah tuh, jadi enggak dirajin katanya, ya dikit duitnya dikitin, kan jadi enggak kemana-mana kan. Musingan dikit. Hah? Musingan dikit. Musingan. Jadi musing gitu. Ya. Kan jadi enggak kemana-mana di rumah dah kan gitu. Wah mau dikasih wah ngayap gitu. Ya lalu adil ya, adilnya apa gitu? Karena semua ini milik Allah kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, semua ini adalah milik Allah. Kalau punya Allah tuh kalau punya kita mau apain aja itu namanya kita adil kan? Ya, ini ayam kita gitu, ya. Ini ayam nih, ayam kita. Nah, kita mau lepas boleh, kita mau potong boleh kan gitu. Ya, kita potong. Ya, berarti kita ya zalim enggak sama ayam? Enggak kan? Nah, punya kita. Nah, ayam kita itu ya, ini kita ayam nih kita potong gitu, ya, gitu. Nah, itu bahwa kita zalim nggak? Agak kan? Nah, karena kita nggak mau apa, nggak mau potong gitu lepas, ya beli aja kan. Coba kalau ayam orang, ya, ayam orang kita potong, ya, zalim nggak? Ya semua tuh milik Allah kan itu Allah bilang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua milik Allah ya, yang ada di langit dan di bumi semua milik Allah. Nah kalau milik Allah tuh milik kita, punya kita mau apain aja kan nggak ada kesalahan ya, boleh mau apain aja ya gitu ya. Nah tapi kalau punya orang kan boleh gitu tuh ya. Nah hanya kita harus ya, nah yakin tuh bahwa Allah itu ya adalah ya adilun la yurun ma'ahu, tidak ada zalim. Hanya jangan kita bilang tuh Allah gak adil. Nah ya, jadi kita berarti suudzon nama Allah kemarin tuh ya, kita suudzon nama Allah kan berarti dosa kan. Nah ini supaya jangan dosa tuh, nah inilah ya sifat yang ininya kita harus yakin tuh, beriman pada Allah tuh kita ya. Nah, gitu ya. Nah, adilun lajur mah kaza fi tuhfatil wafiyah. Begitulah yang dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Wafiyah. Wal yakinu ya gitu ya, dan ya gitu ya, termasuk dari min taatil qalbi itu al imanu billah wal yakinu, yaitu yakin bi ayat taqidah bi qalbihi, yang dikatakan yakin yaitu dia mengiktikadkan di hatinya ya dinal Islam, yaitu agama Islam, iktikad dan jaziman, keyakinan yang mantap ya. Jadi kita yakinin di hati kita bahwa kita nih ya gitu beragama Islam ya gitu dengan iktikad yang mantap, khalian minasyukuki, yang kosong daripada keraguan. Kita nggak ragu lagi, nggak akan ragu katanya gitu. Ma'an nutki bisyahadataini, serta mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah itu ya, kita yakin bahwa kita ini ya terhadap apa, yakin terhadap di hati kita ini agama Islam, yaitu dengan apa, nggak ada ragu lagi kita ucapin kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa hadhihi haqiqatul mukmin, inilah yang dikatakan sebenarnya orang mukmin. Orang mukmin yang sebenarnya itulah ya, yang akidahnya tuh mantep gitu ya. Nah, al-mahkum bi imanihi, yang dihukumkan, ditetapkan dia itu keimanannya. Wa najatnya gitu ya. Nah, wa najatuhu minal khuludi finnari, dan selamatlah dia dari api neraka itu ya, artinya kekal di dalam neraka. Ya, jadi kalau dia punya tuh keyakinan yang mantap seperti itu, dia nggak bakal kekal di dalam neraka ya, sekalipun dia masuk neraka tapi ya sekedar ya dosennya gitu ya. Nah gitu ya, ya huruf final. Kaza qalahu Romli fi Umdatur Rawi, begitulah kata Imam Romli di dalam kitabnya Umdatur Rawi gitu. Wal ikhlasu ya, dan yang berikutnya termasuk daripada ya gitu hati yang bagus tuh ya, nggak maksiat ya. Nah ya, yaitu ikhlas
Ikhlas artinya di sini bi'an tahurat hawasuhu az-zakira wal batina minal akhlaqil zamimah. Yang dikatakan ikhlas di sini yaitu bersih, dipunya ya anggota tubuh zahir dan batin. Jadi akhlak-akhlak yang ya jelek tuh gitu ya. Itu namanya ikhlas. Artinya ya diri kita ini bersih ya dari ya akhlak-akhlak yang jelek tuh gitu ya. Nah ya zahir batin tuh ya akhlak yang jelek. Kaza qalahul azizi. Inilah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Azizi. Jadi kata Imam Al-Azizi yang dinamakan ikhlas itu artinya anggota tubuh kita semua zahir dan batin itu bersih dari sifat-sifat yang jelek gitu ya. Nah, wa hadza wal muradu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dimaksud dengan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi arba'ina yauman zaharat yanabiul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Ya, inilah hadis Nabi bilang tuh, man akhlasa lillah, siapa orang yang ikhlas, artinya membersihkan dirinya tuh zahir dan batin. Ya, diri kita bersih zahir batin, artinya zahir anggota tubuh kita bersih, yaitu nggak berbuat maksiat itu ya anggota tubuh kita. Nah batin kita, hati kita tuh nggak berbuat maksiat juga, itu namanya bersih ya gitu zahir batin. Itu yang Nabi bilang siapa orang yang bersih tuh ya dirinya tuh zahir batin lillahi, itu dibersihnya tuh karena Allah Ta'ala arba'ina yauman 40 hari ya, nggak lama ya gitu 40 hari nih ya gitu. Nah ya kalau bisa tuh bersihin tuh dirinya zahir batin nih ya gitu, diri kita zahir nggak berbuat maksiat, mulut kita ya, mata kita itu, tangan kaki ya gitu nggak berbuat maksiat, itu namanya bersih kan gitu ya dari maksiat. Nah hati kita nggak rasa itu rasa apa tuh ya, rasa hasisi apa tuh, hasad, dengki apa semua ya di hati kita tuh nggak ada, itu namanya bersih luar dalam itu zahir batin. Nah itu kalau kita bisa tuh begitu bersih tuh karena Allah tuh selama 40 hari katanya, kata Nabi nih gitu ya, arba'ina yauman zaharat ya nabiul hikmati min qalbihi ala lisanihi, maka zahirlah, nampaklah katanya ya pancaran-pancaran hikmah ya dari hatinya itu ke lidahnya. Jadi kalau orang yang bisa tuh selama 40 hari dipunya anggota zahirnya dan batinnya itu bersih karena Allah Ta'ala, itu dari hatinya keluar tuh ya memancar hikmah ya. Hikmah itu artinya asrar, rahasia ya yang Allah ajarin ya kepada orang itu kepada mulutnya. Jadi artinya tuh nanti dia orang itu kalau di ngomong ya kata-katanya itu mengandung ya hikmah tuh ya itu ya tuh ya 40 hari kata Nabi. Kalau kita bisa jaga ya zahir batin kita nggak berbuat maksiat tuh gitu ya. Nah tuh Allah bakal ya pancarin tuh ya, artinya Allah bakal keluarin dari hati kita itu hikmah ya kepada orang itu ya. Nanti dia ngomong itu kata-katanya itu ya mengandung satu ya ilmu ya, rahasia segala sesuatu gitu ya tuh ya kalau bisa tuh kata Nabi tuh. Nah inilah yang dimaksud ikhlas di sini katanya gitu ya, selama 40 hari gitu. Nah artinya wattawadu'u, kemudian berikutnya perbuatan yang bagus nih yang ada di dalam hati kita yaitu tawadu ya. Nah bi'an la yara li nafsihi fadlan an ahadin gitu. Yang dikatakan tawadu enggak memandang dirinya itu lebih dari orang lain, itu namanya tawadu ya. Jadi dia menganggap dirinya tuh enggak lebih bagus dari orang lain, dia bahkan dikebalikannya, orang lain itu lebih bagus dari dirinya. Kalau kita kan enggak kan, maren kalau kita menganggap diri kita ini lebih bagus dari orang lain ya berarti maren tuh jadi ujung gitu. Nah tawadu ya memandang orang lain itu lebih bagus dari kita nih gitu.
itu namanya tawaduk gitu ya. Nah susah kan? Susah. Iya, kita kan maunya kan buat diri kita lebih bagus dari orang lain gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya. Nah ya padahal anak adin bal yaroha mudnibatan ya muksiratan, bahkan dia memandang dirinya itu orang yang banyak berbuat dosa dan yang lalai. Itu tuh orang yang tawadu. Orang yang tawadu tuh menganggap dirinya itu banyak dosa dan juga banyak kelalaian. Berarti orang lain itu lebih baik dari dia. Gitu ya. Itu orang yang tawadu. Itu dilihat tuh paman itu kan. Kayak gitu. Ya kan yang Nabi suruh kan kalau lihat orang yang tua ya, nah berarti kita anggap bahwa dia lebih bagus dari kita gitu. Meskipun dia tuh orang tua yang udah tua tuh ya, kita lihat ya nggak begitu banyak ibadat yang apa ya, nah kita mesti menganggap dia itu lebih baik daripada kita ya gitu kan. Kenapa dia lebih baik? Karena dia Islamnya lebih dulu dari kita, karena dia tuaan kan. Kalau dia tuaan duluan mana? Ya dia masuk Islamnya kan, kita belakangan kan gitu ya. Nah gitu. Nah kadang kalau ada orang di bawah kita gitu ya, dia banyak maksiat, banyak dosa kan gitu ya. Nah kita harus menganggap dia itu lebih bagus ya gitu, padahal dia banyak dosa kan gitu, menganggap dia lebih baik daripada kita ya gitu nih. Kenapa? Karena dia masih mudaan ya, kita lebih tua. Kalau kita lebih tua kan berarti kita lebih dulu banyakkan dosanya dibanding dia. Nah dia kan belakangan tuh gitu ya. Oh kita kan enggak, kita enggak duluan gua gitu. Bandaran dia. Hah? Bandaran dia. Apa dia? Bandaran dia. Bandaran dia. Gitu. Jadi lihat itu kembali kepada ya kita gitu. Itu orang yang tawaduk gitu ya. Orang yang tawaduk gitu. Jadi menganggap orang lain tuh lebih bagus gitu ya dari dirinya gitu, bukannya dirinya lebih bagus dari itu. Jadi Allah bilang kan dalam Al-Quran wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimane taqwa kan gitu ya. Allah bilang tuh wala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap diri kamu nih bersih bagus gitu ya, jangan anggap gitu. Wa a'lamu bimane taqwa, dialah yang lebih tahu siapa orang di antara kamu ini yang lebih takwa gitu, apa kamu apa dia tuh. Allah yang tahu gitu ya. Ya kita jangan menganggap bahwa diri kita ini lebih bagus gitu ya. Itu tawaduk namanya gitu ya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lillahi ay li ajli azamatillahi rafa'ahu Allahu ay fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang tawaduk karena Allah Ta'ala, ayat artinya li ajli azamatillah, karena ya mengagungkan Allah, yaitu ay fid dunya rafa'ahu Allahu, Allah angkat derajat orang itu fid dunya wal akhirah ya, baik di dunia atau di akhiratnya. Jadi kalau kita tawaduk karena itu kebesaran Allah gitu, nah Allah angkat derajat kita itu di dunia dan di akhirat gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadati at-tawadhu. Ya Allah ya, Nabi bersabda ya, seabdol-abdolnya ibadat adalah tawadhu ya, merendahkan diri gitu ya. Wakila ada yang mengatakan at-tawadhu sulamus tarafi. Tawaduk itu adalah ya sulam ya, tangga, artinya perantara untuk kemuliaan ya, supaya kita dapat kemuliaan dengan tawaduk. Kan kalau kita tawaduk kan jadi nilai kita tinggi. Coba kalau kita sombong ya, nah ya man takabbara kan wada'ahullah, orang yang sombong Allah jatuhin kan gitu ya. Nah tapi orang yang apa tuh ya, yang tawaduk Allah angkat ya. Ini dikatakan tawaduk itu adalah sulamul ya sarofi, yaitu tangga ya gitu, perantara wasilah untuk mendapatkan kemuliaan ya.
Jangan kita tuh ya punya sifat tawaduk apa semua. Nah, jadi nama kita atau juga ya kedudukan kita tuh jadi naik derajatnya gitu ya. Gitu ya. Nah, wan nasihatu. Dan yang berikutnya lagi ya, sifat yang baik nih yang harus ada di di hati kita, yaitu ya an-nasihat. Ya, nasihat di sini artinya tuh ikhlas gitu ya. Kita ikhlas tuh gitu nasihat tuh. Ini yang dikatakan ad-dinun nasihat. Gitu ya. Gitu ya. Itu dalam hadis kan ada tuh udah cobain ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya, lillahi wali rasuli wali a'immatil muslimin kan gitu. Nah, jadi ad-dinun nasihat artinya agama itu ikhlas ya. Bukannya nasihat tuh, nasihat ya. Bilangin ya. Nah, nasihat di sini ya ikhlasul qauli wal amali, yaitu ikhlas perkataan dan perbuatan lil muslimina kepada orang muslim. Bi antu alimahum dinahum, ikhlas tuh kepada orang muslim yaitu ngajarin agama mereka. Mereka nggak tahu kita bilangin ya, kita ajarin ya. Dia nggak bisa sholat kita ajarin ya, sholat itu namanya ikhlas itu ya. Nah ya, kepada tuh ya orang muslim teman kita dia nggak bisa sholat nih, kita ajarin sholat tuh andimahum wato di fakirahum, dan berikan tuh orang yang fakir dia nggak mampu ya gitu. Nah, karena kita bantu tuh, kita kasih, kita berikan gitu ya, kita tolongin. Nah itu ya, itu namanya ikhlas. Watajatanibu qasahum, dan menjauhkan tipuan mereka. Artinya kita nggak nipu mereka. Yang namanya ikhlas tuh kalau kita nggak bakal sama teman, sama orang muslim, kita nggak nipu gitu ya. Jangan kita nipu gitu ya. Dosa tuh. Wa iza ba'asa ya, wa iza bi'ta ya gitu. Wa iza bi'ta sil'atan li ghairika wajaba 'alaika an tazhara jami'a uyubiha kal kumasi al madkuki gitu ya. Apabila kamu tuh menjual barang kepada ya li ghairika, kepada orang lain ya, kita jual barang nih ya kepada orang lain ya, kepada teman kita, saudara kita. Nah gitu ya. Wajaba alaika, maka wajib bagi kamu itu antadhara jami'a uyubiha, menzahirkan keaiban barang itu. Jadi kalau kita jual barang nih sama teman kita bilangin itu nih barang nih gitu, ya kurang bagus ya, aku diumpetin. Kalau Cina apa? Hah? Kalau Cina apa tuh? Ya saya tahu dulu. Ya, dia tahu kan nggak bakal dipercaya lagi. Gitu. Ya, udah tahu tuh gitu, ente diemin gitu ya. Gitu ya. Dia bungkus tuh dalam selosin itu kita ente masukin atom yang jelek. Kan gitu. Ya, begitu dibuka ada, nah ente nggak percaya lagi besok. Kadang-kadang gitu saat nggak nyeri. Kurang gedean Kecilin gitu, dikecilan gitu. Dimasukin juga. Masukin aja gitu. Nah iya, so kalau ketahuan. Tapi kan yang gedean gitu kan. Nah kalau dibuka kan dilihatin, nah ketahuan gitu, ya. Ya, nggak dipercaya lagi. Kan jadi buat kita juga susah. Gitu, ya. Itu orang lain, ya. Ya, Cina kan itu kalau orang ya kafir zimmi, ya kafir yang dilindungin, ya ini kita nggak boleh ngerugiin ya harta dia, nggak boleh, kecuali kalau kafir harbi, ya kalau kafir harbi ya boleh, gitu. Kalau kafir zimmi sih nggak boleh, ya kita jangan nambah, ya gitu. Jadi kalau ada aib barang tuh aib apa gitu ya kita mesti jelasin, gitu. Ini lo kan udah dimana aja lo harus ngajarin, ya, sokin di dalam gitu, banyak ketahuan, gitu, ya. Jadi nanti kita dia tahu kan, nah repot jadinya kan, gitu, ya, rugi kita juga, gitu, tuh ya. Jadi nggak boleh tuh namanya nasihat kita, sampai lagi sama kita sesama ya muslim, ya, sama non muslim aja mah nggak, masih nggak boleh, sampai lagi sesama
Muslim gitu. Hanya nggak boleh kita tuh nipu, namanya ghasun tuh, ya nipu. Hanya Rasulullah pernah nipu datang ke pasar tuh, lewat ke pasar, ya dilihat tuh ada tumpukan apa tuh gandum kan, ya di ya beberapa. Hanya Rasulullah berhenti, Rasulullah masukin tangannya ke dalam tuh tumpukan gitu. Begitu Rasulullah masukin di dalam tumpukan itu basah gitu. Dan Nabi tanya yang jual gitu, nah ini basah ngapa? Ya kena hujan, dia kata gitu. Ya katanya jual tuh, Nabi kata ngapa taruhnya di bawah? Ya kalau hujan tuh basah mestinya dapat di atas, cuma di bawah. Nah itulah ya, dan Nabi kata manuat sana palaisa minna, ya Nabi kata siapa yang nipu ya sesama kita, Nabi kata bukanlah dia itu termasuk umatku gitu. Ya ini nggak boleh kita. Nah gitu, ya kita disuruh nasihat tuh, ya ikhlas kepada sesama Muslim gitu, ya tuh ya. Jadi kalau kita tuh, ya menjual tuh, ya Pak Izabik tasil atan ya atau salatan li ghairika, apabila kamu jual barang kepada orang lain tuh, ya. Nah wajaba alaika an tazhara jami'a uyubiha, wajib kamu kasih tahu tuh, zahirin semua keaibannya, ya kerusakannya apa kasih tahu, ya seperti mana kalkumasil madkuki, ya seperti baju tuh, ya kumas ya baju ya gitu kumas tuh ya kain baju tuh kain lawan ya almadkuk tuh ya yang dilipat-lipat tuh gitu ya baju kan kelipat-lipat kan nggak ketahuan tuh. Nah ya kasih tahu nih ya, nah nih ada cacatnya nih gitu ya, biar kata tuh kancingnya atau juga nggak ada kan cacat juga cacat nggak. Iya kalau kita sini gampang kancing atau dia bisa minta kan gitu. Nah kalau di daerah yang nggak ada gitu nyari kancing atau iya apalagi benang lagi nyari kancing gitu. Ya, kita sini ya bisa lah kita cari sono ya nggak ada mesinnya gitu ya mencari. Nah kalau di daerah di mana gitu yang susah gitu atuk nyari kancing atau nggak ada kancing coklat gitu ya kita masukin aja kan aib tuh. Nah, ya ngasih tahu gitu ya tuh ya wajib tuh ya pain apai tahu kun tazaliman wawasan. Kalau kamu sembunyiin tuh ya kita nggak kasih tahu nih yang ada aib tuh ya berarti kun tak zaliman, kamu ini berarti zalim tuh ya zalim gitu ya wawasan, dan berarti kamu juga menipunya gitu. Wal wasu haramun ya bil bai'i wasana'i, ya yang namanya nipu itu hukumnya haram ya dalam ya jual beli dan perbuatan ya. Jadi kita nipu tuh dalam jual beli nih barang ya gitu, ada yang rusak, ada yang cacat ya kita nggak apa ya nggak kasih tahu nggak apa. Nah itu kan berarti kan jadi tipuan tuh, nah haram tuh. Atau dalam perbuatan dalam kerjaan kita ya gitu ya, nah ya kita nipu gitu termasuk juga haram tuh katanya gitu ya. Maksud tuh haramun bil bai'i wasana'i. Kaza yajibu ala man alima bil mabi'i aiban ayyubayyinahu. Begitu juga wajib atas orang yang tahu dengan barang yang dijual itu ada aib, maka dia itu wajib ngasih taunya, wajib jelasinnya ya. Jadi kalau barang nih ada aib ya, nah ya kita tahu nih barang ada aib, nah orang mau beli bilangin nih ini ada rusak nih dikit, ada ini kurang ini atau apa gitu ya. Jangan dibilang nih bagus aja udah nggak jadi beli. Hah? Nggak jadi beli. Orang kan jadi kesel kan. Ada orang nyesel kan jual belinya, kalau nyesel kan yang namanya jual beli itu antara ordin. Ya, Nabi kata jual beli itu antara ordin, harusnya dengan ya saling redok kan. Ya. Kalau udah terjadi gimana? Hah? Kalau udah terjadi yang dulu itu yang udah terjadi dan yang udah. Iya. Ya yang udah dah. Jangan diulang lagi. Kan yang udah mau diulang lagi.
Udah nggak bikin sih sekarang. Udah enggak. Karena udah nggak bikin ya, kalau masih bikin sih masih terus. Kalau masih bikin masih terus ya. Karena udah nggak berhenti, udah nggak bikin udah berhenti. Taubatnya jangan taubat begitu ya, berarti kita taubat dah. Kalau yang udah begitu ya kita minta maaf dah. Nah, kepada Allah dan kepada orang yang dia beli gitu. Kita nggak tahu yang beli mana. Yang beli siapa? Ya iya, kita nggak tahu kan yang beli siapa. Ya berarti kita minta maaf sama Allah kalau ya orang-orang yang beli barang kita tuh ada aib. Ya mudah-mudahan orang itu redho. Ya nggak jadi nggak jadi penyesalan, nggak nuntut gitu. Ya kalau nggak gitu dinuntut nanti lah. Ya di hari kiamat itu termasuk minat tibaah. Ya termasuk tuntutan. Ya gitu kita tuntut nanti. Ya. Nah, ya kita minta hidayah dan kita istighfar gitu ya. Yang udah ya, yang belum jangan ya jadi ulang lagi gitu ya. Jadi ini yang belum mau ulang lagi. Nah, itu ya. Nah, wajib tuh ya, gitu ya. Wajib tuh alaman alima bil mabi aiban ayyubayinahu. Kaza ma apa ada Suhaimi fi Lubabit Thalibin. Begitulah yang dijelaskan oleh Imam Suhaimi di dalam kitab Lubabut Thalibin itu, ya. Nah, itu ya. Jadi biar ada tuh kita punya di dalam hati kita ini punya sifat nasihat. Nasihat di sini artinya ikhlas gitu, ya. Hanya dalam hadis itu yang Nabi katakan al-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu artinya agama itu ikhlas. Itu ya di situ kan ya hadis itu adin nasihat ya liman lillah wa rasuli wali a'immatil muslimin ya nasihat kepada Allah. Masa Allah kita nasihatin. Artinya kita ikhlas berbuat tuh ya kepada Allah, ikhlas kepada Rasulullah, nah ikhlas kepada ya a'immatul muslimin, para imam-imam ya. Nah ya gitu orang muslim, para ulama-ulama ya, kita ikhlas gitu ya, bukan kita nasehatin ya. Nah di nasihat agama nasihat ya gitu ya, nasehatin siapa? Allah nasehatin. Ya. Nah ya inilah do nasihat pada Allah artinya ikhlas dalam kita berbuat ya, beramal gitu ya pada Allah dan kepada Rasul kita ya. Nah itu. Nah ya, nah terus ya yang berikut lagi sifat yang baik nih yang boleh ada di dalam hati kita, wasakha, yaitu sifat murah. Ya, kemarin sudah yang jelek tuh sifat yang nggak boleh ada di hati kita yaitu bukhul, ya pelit. Ya lawanannya pelit yaitu sakhi, yaitu ya murah gitu ya. Kemarin sudah kan nggak boleh tuh wal bukhlu bima aujaballah tuh ya gitu tuh nggak boleh ada. Jangan ada di hati kita tuh pelit apa yang Allah wajibin. Nah di sini yang boleh ada di hati kita itu sifat murah, sakha gitu ya. Nah qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, as-sakhi qaribun minallah. Orang yang murah itu dekat sama Allah. Ya, gitu. Minallah wa ba'idun an azabihi, jauh daripada azab Allah. Ya, karena Allah suka senang sama orang yang murah. Wa qaribun minni, dan Nabi kata orang yang murah itu dekat sama saya. Wasahi la yadkhulun nar. Orang yang murah itu enggak bakal masuk neraka gitu ya. Karena dia itu orang yang sakhi ya, yang murah gitu ya. Wa ana rafiquhu, kata Nabi orang yang murah itu sayalah temennya gitu. Wal bakhil la yadkhulul jannah, orang yang pelit enggak bakal masuk surga. Wa iblisu rafiquhu, iblis itu temennya ya gitu ya. Nah ya orang yang pelit itu temennya iblis gitu ya. Nah iblis itu selalu bilang ya mau kita kan ya innallaha faqirun kan gitu ya gitu ya. Iblis tuh selalu bisikin sama kita kalau kita mau berbuat apa tuh ya, berbuat kebaikan apa, nah ya bisikin sama iblis gitu ya. Nah itu ya tapi kuku tuh
Wa haqiqatu saha, hakikatnya ya yang dikatakan saha tu murah itu apa? Antajuda bima pudila an hajatika, yaitu kamu memberikan jud ya. Jud artinya murah juga, saha murah gitu ya. Gitu ya. Jud murah, saha murah ya. Cuman kalau apa tuh ya, kalau ada beda pendapat ulama. Ada ulama bilang kalau jud itu emang udah pembawaannya orang itu ya, dasarnya tuh emang dari bawaannya tuh orang ya murah aja gitu ya. Jadi kalau ada lebih dikitnya apa gitu kan ya mau bagi aja gitu ya. Kan kalau dulu kan banyak tuh ya, orang-orang dulu nenek-nenek kalau ngapa gitu kan, kalau punya apa tuh lebih, ada anak kecil ngapa gitu ya, nah gitu kan ngasih ngapa gitu kan, tuh orang memang di hatinya tuh udah punya rasa jud gitu ya. Nah kalau sahot tuh ya artinya tuh ada dorongan ya gitu ya, dorongan gitu tuh sahot gitu. Ada juga yang kebalikannya tuh ya gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya, jadi jud tuh gitu ya. Nah jadi hakikat saho itu antajuda bima pudila an hajatika, yang dikatakan saho itu kamu memberikannya tuh yaitu lebih daripada hajat kamu ya. Hajat kita ini udah lebih, nah kasih datu orang gitu ya. Gitu itu namanya orang sahi ya, orang murah gitu. Wal isar a'zamu minhu ya, ada lagi namanya isar ya. Isar tuh wayuk siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ya, dalam Al-Qur'an tuh Allah bilang tuh ya, wayuk siruna ala anfusihim ya, mereka tuh selalu mengutamakan orang lain walau kana bihim khasasah, sekalipun dirinya tuh butuh. Nah itu orang yang itu isar gitu. Jadi kita nih butuh ya, perlu gitu, ada orang lain ya gitu, dia perlu kita utamain dia gitu, itu isar namanya gitu ya. Nah ya gitu kan ya, kita lagi mau ngisep rokok nih, ada teman kita nanya ada rokok gaut gitu, ada nih ya kasih ya. Berarti ini mana udah gitu ya, anak udah apa udah pegang dah. Itu namanya isar tuh. Ini orang yang begitu tuh nanti yahsabul jahilun agniya, kata Allah tuh ya. Orang-orang yang nggak kenal dia dikatakan dia orang kaya ya gitu ya, dikatakan dia orang kaya, padahal dia teman ya segitu-gitunya gitu, karena dia punya sifat tuh ya utamakan orang lain gitu, tuh isar gitu ya. Nah itu cakep tuh, lebih tinggi lagi nilainya ya. Ya Allah perintahkan kita wayuk siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, utamakan ke orang lain sekalipun dirinya butuh ya. Jadi kalau ada orang tuh butuh perlu, nah kita perlu utamain orang lain ya. Itu isar namanya ya. Itu isar dalam ya apa, dalam harta ya itu, duit apa semua gitu. Kalau dalam ibadat tuh, dalam pahala nggak boleh isar. Iya gitu ya, kalau dalam ibadah tuh pahala nggak boleh isar ya. Umpama kita udah diri di saf ya, saf depan begitu, ada orang tuh yang kita hormatin ya, kita mundur nggak boleh nggak itu bukan termasuk bagus, itu makruh jadinya gitu. Itu nggak boleh kalau urusan ya, urusan akhirat dah. Kalau urusan duit ya boleh ya. Nah kalau urusan apa pahala nggak boleh bagi-bagi pahala gitu kan, kita biasa bagi-bagi pahala gitu gitu ya. Kalau Nabi kan suruhin gitu tuh ya, Nabi suruhin tuh apa, man ya yu'azimu bahwa yukimu, siapa yang azan dialah yang qomat ya gitu ya. Siapa yang azan, inti azan nih, nah inti juga yang qomat, jangan kasih orang lain gitu, itu nggak boleh. Iya akhirat pahala ya. Kalau kita kan kita apa bagi-bagi ya pahala gitu, kita yang azan lalu inti yang qomat dah gitu ya. Gitu nggak boleh ya. Nggak boleh sampai dosa makruh. Nah iya, kita sok apa tuh, jadi sok apa tuh kalau kaya sama pahala gitu. Iya kan nggak boleh kalau namanya urusan pahala. Kalau urusan pahala tuh mesti kita
ya rebut gitu ya, mesti kita utamain. Nah kalau urusan duit tuh, nah gitu ya, nah itu kasihlah orang gitu ya. Kita mau beli rokok nih, gitu, ada teman kita butuh, kasih dia, gitu ya. Yarin kita ngalah, nggak ngerokok, nggak apa-apa. Ya. Main itu namanya isar gitu ya. Nah wal isaru a'zamu minhu, isar itu lebih utama ya, lebih bagus daripada tuh saki gitu. Li'annahu arfa'u darajatis sakha, karena isar itu lebih tinggi derajatnya daripada saki, daripada murah tuh. Nah gitu ya. Nah itu ya, itu sifatnya gitu ya. Nah ya, arfa'u darajatis sakha. Wa huwa yang dikatakan tuh isar antajuda bil mali ma'al hajati ilaih, yaitu kamu murah dengan harta serta kamu butuh gitu ya. Kita butuh nih ya, duit nih, ada orang tuh ya menginginkan, ada orang pengen gitu, ada butuh, nah utamain gitu ya. Ya kan dalam satu riwayat kan ya diceritakan ya, waktu itu kan saya makan, nah gitu sahabat yang di bulan makan tuh ya dikasih muter sono sampai gitu, diutamain dia semua, akhirnya sampai lagi kepada ya yang pertama tuh gitu ya. Nah itu tuh ya tuh kalangan ahli supah gitu ya. Nah ya punya sifat seperti itu, dia belum makan nih, betul lu aja dah gitu. Nanti tahu tuh temennya belum makan juga, lu aja dah yang makan, dikasih lagi akhirnya sampai ya balik lagi kan ke dasarnya. Itulah itu namanya isar gitu ya. Itu nah kita makan. Nah itu kan. Itu bulan puasa kan? Hah? Bulan puasa. Ngapa tuh? Itu lumayan bener kesini lagi. Artinya itu isar namanya ya, yang Allah puji tuh ya dalam Al-Qur'an ada wayuk siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah gitu nya, yasabukumul jahilu agniaan minat ta'affuf la yas'aluna nasa ilhafa ya. Itu sifatnya orang-orang yang isar itu la yas'aluna nasa ilhafa, dia nggak minta sama orang tuh dengan secara ngerengek gitu ya, minta gitu secara ya butuh ngapa gitu. Tuh orang yang isar tuh sifatnya begitu gitu ya, tambahkan orang tuh gitu ya. Nah itu ya. Nah antajuda bil mal ma'al haja ilaihi kaza fi suluki ila malikil muluk, begitulah dijelaskan dalam kitab ya as-suluk ila malikil muluk gitu. Nah itulah ya sifat jud gitu ya, sifat sahab ya, itu bagus ya, sifat yang boleh yang ada di dalam hati kita nih. Wa husnuzan, dan sifat yang bagus lagi yang boleh kita piara dalam hati kita ini husnuzan, yaitu sangka baik gitu ya. Nah ya, baik sangka tuh sang baik tuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna husnuzan billah min husnil ibadah. Nabi bersabda sungguhnya husnuzan kepada Allah itu adalah ibadah yang baik gitu ya. Husnul ibadah yaitu ya ibadah yang baik ya. Kita sangka baik sama Allah. Allah tuh selalu berbuat apa yang baik, nggak bakal Allah berbuat yang nggak bagus gitu. Jadi apa yang Allah perbuat itu udah pasti yang baik, nggak ada yang enggak. Ya Allah bilang kan manan sahmin ayatin au nunsiha nati bi khairin minha au misliha. Tuh ya, Allah bilang itu manan sahmin ayatin, tidaklah Allah menghapus sesuatu tuh ya, satu ayat, satu apa tuh kalau Allah mau ganti itu pasti itu nati bi khairin minha, Allah kasih yang lebih bagus. Kalau enggak misliha, sama seperti itu ya. Jadi Allah tuh kalau mau menghilangkan segala sesuatu nih gitu, nah itu pasti tuh bakal Allah kasih yang cakep, lebih bagus gitu ya. Kalau enggak sama gitu. Tapi biasanya Allah tuh karena Allah maha murah, maha kaya ya, biasanya Allah kasih yang lebih bagus gitu ya. Kan gitu ya. Kalau Allah tuh mau apa tuh ya, menukar kita di menukar kita nih dengan sesuatu tuh, udah pasti Allah bakal tukarnya dengan yang lebih bagus gitu ya.
pamer ya. Tadinya kita kan ya biasa tuh ya, kita dagang, kita ngapa banyak punya duit ya, kemudian ya, nah ya sekarang aku ngomong gitu udah begitu. Nah Allah tuh bakal gantinya yang lebih bagus. Bagusnya apa? Ya, itu menurut Allah, bukannya menurut kita. Kalau menurut kita kan, iya, kita kan dulu kita waktu dagang kan banyak punya duit, gitu. Nah begitu karena udah nggak dagang, nggak punya duit, kan gitu. Menurut kita kan jelek tuh. Nah gitu, aduh, ya Allah tukarnya apa? Nah Allah tukar kita dengan kita udah nggak dagang, nggak ngapa jadi rajin. Ya, jadi ibadah, jadi ngapet. Kan berarti Allah tukar yang lebih bagus. Ya. Nah ya dunia Allah tukar dengan akhirat gitu. Ya. Kan menurut kita kan, ya dulu gua bawa dagang banyak punya duit gitu. Ya. Nah itu udah pasti ya Allah tukar gitu. Atau juga misliha, ya kaya begitu juga Allah kasih gitu. Tuh ya, gitu ya. Jadi segala apa tuh perubahan yang Allah rubah itu semua nanti Allah tukarnya dengan yang lebih bagus atau yang sama mirip begitu tuh ya. Hanya kita harus husnuzan ya pada Allah tuh gitu ya. Gitu ya. Nah ya, dalam ibadah. Rawahu Tirmidzi, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi wal Hakim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, kata Allah, saya ya ada menurut sangka hamba ya kepada saya gitu ya. Zanna abdi bi ya, sangka si hamba kepada saya. Kita sangkanya sama Allah tuh apa gitu ya. Allah ada pada sangka kita nih. Wa in zanna khairan falahu, ya kalau dia tuh ya, nah ya dia sangka baik kepada saya, maka dialah ya mendapat tuh pahala ya kebaikan baginya. Lahu ya. Nah fa'in zanna saran falahu, tapi kalau dia sangka yang buruk, yang jelek, ya tetap buat dia juga gitu ya, nggak ada pada Allah. Jadi kita sangka baik sama Allah ya kita dapat pahala dari Allah. Nah sekarang kita sangka buruk sama Allah ya dosa lewat kita gitu ya. Apa yang kita sangka tuh kita ya. Falahu rawahu Ahmadu, ini hadis riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Kaza fi Zawajir, begitulah apa yang dijelaskan di dalam kitab Az-Zawajir gitu ya, Ibnu Hajar ya, itu khusuzon ya. Nah ya biar ada di hati kita. Wa ta'zimu sa'airallah, dan ya sifat yang baik lagi yang harus ada dalam hati kita itu mentakzim ya syiar Allah. Ini yang Allah bilang wa may yu'azzim sa'airallah ya fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mentakzim, menghormati itu ya syiar-syiar Allah ya, itu termasuk taqwal qulub, orang yang hatinya bertakwa gitu ya. Nah ya, nah wa ta'zimu syi'airlah, syi'airallah, mentakzim syiar-syiar Allah. Ai syiar itu artinya a'lam dinihi, yaitu lambang-lambang agama ya, gitu syiar tuh. Nah, apa tuh waqiyal mawadi'ul lati yuqamu fi haddin, yaitu ya yang dikatakan lambang tuh agama, yaitu tempat yang dilaksanakan padanya tuh agama. Ya, gitu tuh syiar namanya. Gitu ya, tempat dilaksanakan agama di situ, seperti sini kan masjid itu ya, seperti masjid. Ya, kita hormatin. Ya, masjid, mushola kan gitu ya, pesantren ya, zawiyah tuh ya, pondok-pondok. Nah itu adalah tempat-tempat yang ya, ya syiar agama gitu ya. Nggak boleh kita ya merusak, nggak boleh kita ya meremehkannya tuh ya, atau juga ngotorin gitu kan ya, seperti masjid tuh ya, gitu kan. Nah masjid nggak boleh kita kotorin ya, itu dilarang kan masjid. Jadi kita disuruh apa dong? Yo amir masjid tuh, ya, gitu ya, suju imarah masjid biar ramein, ya, artinya jamaahnya tuh masjid biar banyak, biar rame. Nah itu namanya syiar,
ya supaya itu makin lihat jamaahnya banyak gitu ya, jangan kosong tuh masjid, ya nggak ada jamaahnya nggak boleh. Ya kalau kita tuh pada pergi tinggal ke sono tuh orang pada apa tuh, ya pada nggak membayang di situ atau dikit nggak boleh, ya kan gitu, ya. Bahwa kalau ada acara-acara dah gitu, ya gitu, ya jadi pada pergi tuh di situ kosong nggak boleh, tetap mesti ada gitu, ya. Nah, ya nggak boleh tinggal. Apa ada maulid atau apa gitu, ya ada orang besar lah, ada habib, ada apa. Ini aturan pada sembahyang tuh di musola, dilanggar, pada pergi tuh, mau imamnya akhirnya pada kosong nggak boleh, tetap di situ gitu, ya. Nah, ya itu berarti meninggalkan, ya syiar yang gitu, ya. Nah, tuh ya seperti masjid tuh, ya masjid harus kita jaga tuh hormatul masjid. Ya, kehormatan masjid tuh jaga, nggak boleh dinejisin itu, ya. Itu yang paling nggak boleh masjid dibawain nejis, gitu, ya. Nggak boleh, gitu, ya. Masjid, ya banyak kagak nejis saja Nabi marah, ya. Nabi kan bilang tuh, ya, gitu al-busaku fil masjidi qati atun, ya. Tuh hadis ada di kitab Bukhari itu, ya. Nah, Nabi kata tuh al-busaku fil masjid qati atun, ya, beluda di masjid itu dosa, gitu, ya. Wa kafaratuha dabnuha, ya, kiparatnya tuh supaya dosanya diampunin, ya bersihin, ya kiparatnya tuh dabnuha. Kalau dulu kan masjidnya belum pakai ubin, ya zaman Nabi diurukin, gitu, ya pakai pasir, kan gitu dulu. Nah kalau kita sekarang udah pakai apa gini? Ya, gitu, nah bersihin, gitu. Tuh, luda kan nggak apa, nggak najis, ya. Nah kalau apa tuh, kalau ya darah korban sih nggak apa-apa, ya. Itu kan, ya, kalau darah korban tuh nggak apa-apa, Jadi kalau apa tuh, kalau luda aja dosa, ya, itu orang buat narok apa tuh, ya buat narok korban gitu, ya di masjid, ya dikatakan entar buat dibersihin, nah bukannya entar dibersihin ya naroknya juga enggak boleh. Sendal kita tuh bekas kena tuh, ya tai ayam, tai kucing gitu, ya kita pakai dari rumah, gitu. Nah terus kita apa tuh, ya, nah kita taruh tuh di masjid, ya, dosa. Nah, kalau ada orang ngomong gini, gua kalau emang nggak boleh motong di sini, mendingan keluarga gua nggak boleh ngorban di sini. Ya terserah, ada gitu. Nah berarti, nah kalau dia umpama dia nggak boleh motong situ, dia mau pindah tempat lain, nah korbannya nggak sah, karena itu termasuk naklul hudiyah. Ya, orang yang naklul hudiyah nggak sah. Ya. Ya jangan pakai ngambek begitu. Ya, Allah diambekin. Ya, Allah diambekin gitu. Ya, nggak boleh gitu. Nah, kau pindahin sono, nah kagak sah. Iya lah, kan nggak boleh. Naklul hudiyah, naklul zakat, naklul hudiyah nggak boleh. Sama juga enggak. Ya, kalau zakat kita pindahin, sama juga enggak bayar. Belum bayar zakat, nah karena udhiyah kita pindahin, ya, kamu juga nggak ngorban. Jadi nggak satu saja. Ya kagak, gitu. Itu kata ulama, ya, bukan kata-kata orang yang apa, yang kesel. Gitu. Kalau orang saya ngorban di daerah nggak boleh berarti. Ya kalau boleh, di sini, nanti adanya di sini masih ke daerah, gitu, ya. Kan gitu, itu mau ngorban nih gitu. Nah intinya ada di sini masih ngorbannya di sono. Emang di sono nggak ada orang kaya? Di sono ada orang kaya nggak di daerah? Nah ada, itu urusan dia. Nah kita di sini, ya, belum tetangga kita, teman kita, ya kan pada ngarepin, ya gitu, ya gitu. Daud, ya ngorban di luar. Dia pada tetangganya ngarepin, dia tahu, gitu mana dia. Bisa ada di YouTube itu apa namanya, share minta bantuan karena zakat atau dan atau kurban itu jangan kalau bisa. Ya kalau bisa kita aja dan jalan dulu, gitu, ya kan kita nanti di apa tuh di lingkungan kita,
Ya kalau kita memberikan tuh sedekah kita kepada orang lain, nanti tuh teman tetangga kita pada nuntut sama kita. Itu dituntut kita. Jadi utama tetangga. Ya utama yang dekat, saudara kita kan. Kan yang Nabi katakan, ya wabda biman tahu lu. Nabi kata utamakan keluarga. Ya, nah udah keluarga sahabat tetangga tuh. Tetangga teman-teman kita yang dekat itu. Masuk ke Solo yang jauh-jauh Palestina. Gitu. Ya, teman kita tuh pada manga aja, pada di PHK. Gitu Palestina dibantuin. Ya, teman kita mana? Ya, ada di PHK gitu. Ya, itu aja bantuin. Gitu. Ya. Oh, karena kalau Palestina kan dibom sama apa? Israel. Kelihatan tuh dibom. Kalau kita dibom sama Cina. Ya, nggak kelihatan. Ya, kan kita dibom sama Cina ini. Itu tuh pasar sepi bener. Gitu. Ya, pada nggak dagang, apa. Nah, itu dibom sama siapa? Iya, pada bengong aja. Itu. Yang aturan pada dagang. Itu pasarnya sepi. Ya, karena mesti apa tuh pakai pasar online ya. Iya, hah? Iya, online oh dia. Iya, sepi juga. Ya, mau dibom-bom ya. Nah gitu, kayak dibantuin sono. Lu temennya pada bengong aja mau lebaran besok. Lebaran pada bengong aja. Bulan puasa. Nah gitu. Ya, pada kakak gituan. Iya. Itu jangan jauh-jauh kita dah, yang aja dulu. Ya, jangan yang jauh-jauh, yang ini aja dah, yang ada di mata kita. Gitu, ya. Kita bantuin. Ya, ini kita lihat yang jauh. Yang jauh kita lihat, yang dekat kalingan. Gitu. Ya, besok dituntut kita tuh sama teman-teman kita punya duit tuh. Kita oper sono. Nah, teman kita tuh ya nggak punya. Kita dituntut ya Rob. Ya, khudz haki ya Rob, ambil hak saya ya Rob dari itu ya teman saya si Fulan tuh ya, karena apa dia punya duit dia kasih orang lain gitu. Tuh lihat keterangannya di dalam kitab I'anatul Thalibin ya, kamu lihat ke sono ya keterangannya kalau kita tuh sedekah kepada orang lain ya daripada keluarga tetangga kita tuh di kitab I'anatul Thalibin tuh sono gitu ya. Keterangannya ada hadis Nabi situ ya. Itu ya kita karena kan gitu dipengaruhin tuh ya gitu no Palestina bantuin itu. Nah teman kita tuh ya di PHK ya buat nyaur aja susah ya. Gitu ya kita demenin aja ya tukang ke sono gitu ya. Jangan terbalik jangan ya gitu ya. Kenapa bantuin sono ada apa? Ada nama. Kan enak kan kalau bantuin sono kan ada nama kan? Ya ada namanya tuh ya gitu ya. Aud nyumbang buat ke Palestina 1 juta gitu ya. Kalau dikasih apa kan kasih tetangganya situ 100 sampai ya ada. Gitu ya. Tuh ya kan gitu. Kalau orang lain kan ada nama kita kan. Ada enggak? Ada. Coba kalau mau teman sama tetangga enggak kan? Enggak gitu gitu ya. Sama seperti kita sedekah sama anak teman kita datang lebaran kita kasih duit nih. Oh anak kita cucu kita minta kita centil. Gitu ya. Cucu kita minta kita centil tuh dah gitu. Nah ya anak teman kita kan ngomong sama cucu kita ya gitu pakai lu tuh baik mama aku mau duit nih. Apa tuh kata apa cucu kita kita harap kita dihidup. Ya, mana tuh? Ya, kenapa tuh kita? Karena ada nama kan di situ. Iya. Majlis taklim termasuk masyairul kan? Hah? Majlis taklim. Nah, iya semua tuh tempat-tempat yang namanya di Mulia kan majlis taklim, ya, pondok-pondok tuh. Ya, di sini kan ada azawiyah tuh. Ya. Nah, itu ya seperti kaum masjid wa zawiyah. Ya, zawiyah tuh pondok. Ya, pondok pesantren tuh tempat-tempat para orang-orang ahli tasawuf tuh pada ya diem di situ zawiyah tuh ya wa sofa wal marwah tuh sofa marwah tuh tempat-tempat sa'airullah tuh ya siar-siar ya
Nah gitu, itu semua kita harus hormatin. Ya, jadi masjid, musola, ya, majlis taklim, ya, gitu kan, pesantren, pondok gitu, ya. Nah itu kita hormatin, jangan kita rusakin, jangan kita kotorin, gitu, ya. Nah lebih-lebih masjid dah, ya, jangan sampai itu, ya, karena masjid itu Baitullah, rumah Allah, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita menganggap tuh remeh, gitu. Makanya kalau ada kotoran di masjid itu wajib yang lihat buangin. Bukannya merbot, ya, itu, ya. Kalau di masjid tuh lihat tuh ada cicak, ayam, ada tikus, ya. Yang betul yang wajib, yang lihat, ya. Bukannya merbotnya nggak ada sono, itu panggil merbot. Dosa kita tinggal itu, ambil tuh, ya. Itu, ya. Kita enggak, kita ada merbot tuh udah digaji dan apa? Nah ini digaji urusan dunia. Ya, kita kan urusan akhirat. Ya, kalau kita ambil berarti kita dapat nilai pahala. Gitu. Ya, kita ogah. Ya, janganlah. Ya, jangan sekali-kali tuh ya, ya ngotorin masjid Nabi tuh ya, marah banget, kesel banget tuh lihat ada orang beludet tuh ya di masjid itu ya. Lude enggak najis lude. Ya, yang najis itu tuh yang nggak najis aja Nabi marah, ya. Bagaimana kalau yang najis itu, ya? Oh, ya. Obat kakak. Gimana yang najis tuh, gitu, ya. Gitu, ya. Jangan dianggap itu, ya. Mau makan, mau apa boleh di masjid, nggak dilarang. Tapi syaratnya harus bersih, ya, gitu, ya, bersihin, gitu, ya. Makan ngapa gitu kan, boleh, ya. Tapi harus bersihin. Nah, ini nggak bersihin, ini yang nggak najis aja kagak, Nabi nggak kasih, bagaimana yang najis itu, ya. Oh ya, nah ya kita sengajain, ya. Itu, ya. Yang najis kita bawa masuk ke dalam masjid, ya, motong kambing, ya, nyemparin, ya, diuin masjid di halaman masjid, ya. Yang namanya masjid tuh wakaf masjid tuh ya, bukannya bangunannya doang, seluruhnya ya. Nah iya tanahnya, kan tanahnya tanah wakaf masjid. Kalau tanah wakaf masjid ya jadi masjid, meskipun nggak ada bangunannya. Ini ada yang menganggap kan yang namanya masjid itu bangunannya. Itu pemahaman yang keliru selama ini. Hah? Iya, pemahaman yang keliru selama ini begitu. Nah iya, nah tanahnya tanah siapa? Emang sih bikin masjid boleh, tanahnya boleh minjam, boleh nyewa, boleh kontrak gitu, boleh. Ya, kita mau bikin masjid nih, umpama kita nih sekampung kagak punya, ya gitu, nggak punya tanah yang luas, ada punya orang lain tuh, boleh kita sewa. Nah sekiranya tuh orang mau jual tuh tanahnya, nah kita bangun, kita pindahin tuh masjidnya. Ya, kalau kita nggak mau beli, itu, ya boleh masjid, itu. Karena orang bikin masjid itu ya bukannya bersebut tanah aja, nggak kayak tanah gitu. Sejadah aja dibikinnya jadi masjid boleh. Yang di masjid, ya, sejadah nih, ya, gitu. Kita lakban tuh, ya gitu, ya. Kita niatin tuh jadiin masjid, jadi masjid. Bayang etikaf situ, tuh masjid, ayat masjid jadi. Jadi dia, Ya. jadi rumahnya itu jadi. Ya? Iya, gitu. Orang Ya. perempuan juga gitu, San. Hah? Orang perempuan gitu juga tuh di rumahnya, ke di kamarnya. Ya bisa lah. Gitu. Ya, ini nggak perlu pergi ke masjid sono. Menjaga Lailatul Qadar. Itu, ya, jaga Lailatul Qadar ke puncak sono. Nah, ya, kenapa lebih tinggi cepetan datang turunnya. Enggak ada di mana di rumahnya. Bikin tuh sejadah tuh, ya, itu, ya, itu syaratnya dipaku atau dilakban dah. Kalau kita gitu, itu sejadah nih, gitu, ya. Nah, kita tempel situ. Nyatanya Allah jadikan mana apa sejadah ini masjid. Jadi masjid jaga dah tuh hormatul masjid. Kita lihat itikaf apa gitu situ kan, jadi.
Ya terutama orang perempuan saat kan dia nggak bisa kemana-mana. Ya, kalau iya. orang laki kan emang nggak bisa ke masjid ya kan. Iya. Nah jadi orang perempuan begitu solusinya. Nah iya lah boleh bikinin gitu. Nah, ini sejadah. Nah kalau dicopot boleh bawa. Bawa masjid. Iya, nah kalau kita kalau umpama copot tuh udah copot udah kita gitu mau sembahyang di mana nih? Ya berarti out bawa masjid. Gitu. Dikelar sembahyang tahiyatul masjid. Masih tetap masjid itu. Nah, masjid selama gitu. Iya. Tanah aja tuh jadi. Ya. Ya kalau jadi kita udah wakafin tuh jadi masjid di masjid. Ini kayak tanah nih kita wakafin jadi masjid. Masjid tuh nyampe 7 lapis tanah ke bawah sama ke sono. Ya, ngatas tuh sampai apa tuh? Sampai untuk langit. Itu masih masjid. Itu. Ya kalau kita bisa duduk tuh di atas tuh gitu, kita itikaf jadi. Iya, gitu. Jadi Ustaz, untuk pahala yang lebih besar lagi, musola itu baiknya kita jadikan masjid. Ya bagus Masjid itu gitu. jami gitu. Iya, mau masjid jami kayak bayar jami nggak apa-apa. Masjid jami kan dipakai waktu Jumat. Kalau bayar jami nggak dipakai Jumat, itu bisa itikaf, ya, bisa tahiyatul masjid. Kalau musola bukannya masjid. Nah, ini pemahaman orang masih salah. Nah iya, ya karena dia lihatnya tuh, ya musola gitu, ya gitu, dilihatnya tuh di sini yang ada di sini musola. Kalau di luar kan nggak ada musola, yang adanya masjid. Ya kayak dulu kan zaman Nabi kan itu yang ada kan masjid Sayyidina Umar, masjid Abu Bakar, masjid itu kan, ya masjid-masjid semua gitu. Ya padahal kan ruang-ruang segitu, ya syariah. Gitu ya cuman sekedar apa tuh ya sekedar muat badan aja buat sholat itu bikin gitu macam-macam bikin gitu ya dulu tuh zaman Rasulullah gitu ya ada bikin gitu ya nggak ada yang adanya musola langgar kan gitu sini gitu ya gitu zaman apa tuh ya zaman Wali Songo nah itu dibikin sini kita musola. Ya dulu bukan musola namanya langgar gitu ya sebut dong langgar ini kan gitu ya kan gitu doh ya kan jadi langgar artinya tempat pelanggaran jadi yang tak boleh di masjid boleh di langgar gitu tuh inisiatif apa tuh Wali Songo waktu dia dakwah tuh ya karena orang-orang kita ini masih banyak yang pada belum masuk Islam kan yang belum tahu mandi belum ngapo kan gitu nah dia tuh nggak mau bawa orang itu ke masjid ya karena kalau bawa orang ke masjid itu dia belum mandi belum ngapo dosa kan nggak boleh masuk masjid orang yang junub punya junub nah jadi tuh Wali Songo bikinin tempat junub di tempat apa dibikinin tempat pelanggaran artinya yang nggak boleh di masjid boleh di langgar gitu nah dia di sono jadi langgar dah gitu nah tahun 80-an dah tuh dirobek ya nggak jadi langgar tahun jadi musola dah jadi cakepan gitu ya nggak jadi langgar ya langgarnya dihapus gitu kan langgar duren langgar hijau langgar sini kan gitu sini kan banyak langgar tuh ya nah, itu nah ya itu kan jadi musola gitu. Cuma Ustaz pemahaman musola dari beberapa Ustaz ini yang salah dia musola sawah bil masjid itu yang iya lugotan iya kan dipakai lugotan musola ya mahalus sholat masjid mahalus sujud kan gitu ya sama as-sholatu ad-du'a lugotan gitu jadi orang kalau udah doa berarti udah sholat kan doa aja nggak sholat ya doa aja iya kan itu as-sholatu ad-du'a ya berarti kalau dia udah berdoa ya berarti udah sholat kan nggak boleh sholat itu lugotan ya nah tapi syar'an beda ya musola ya lugotan ya gitu kan sama syar'an beda kan gitu ya nah masjid gitu juga masjid lugotan sama masjid ya syar'an gitu ya nah jadi lugotannya sama musola sama masjid gitu ya.
hanya jangan samain ya, cari ya dari sisi ya bahasa apa semua gitu ya. Ya musola mahalus sholat ya, masjid mahalus sujud ya, makanya sujud tempat sholat ya. Nah ya dari sisi hati bahasa ya, setiap syar'an hukum beda gitu ya. Oh ya, yang samain gitu. Perbedaannya antara syar'an antara musola dan tidak apa tadi ini yang banyak tidak diketahui gitu, perbedaan antara secara syar'i antara masjid dan musola. Ini ngapa bang? Iya, jadi mereka apa ada yang bisa bilang jadi sah sholat tahiyatul masjid di musola gitu. Tahiyatul masjid di musola boleh. Iya. Nah, niatnya itu udah beda. Misalnya sunatan tahiyatul masjid, nah tempatnya itu apaan? Musola. Nah musola sunatan musola. Ya, Ustaz, ada emang ada kiai nih yang ngajarin begitu katanya. Kalau yang namanya biar musola, kalau wakaf itu boleh ketika biar masjid, kalau nggak diwakafin bukan nggak boleh etika. Dia tuh ngajarinnya begitu. Ya kalau masjid kan biar kata, udah pasti kalau masjid itu diwakafin. Ya, masjid meskipun tuh tanahnya nggak diwakafin, bangunannya udah jelas wakaf. Itu ya. Kalau meskipun tuh tanahnya enggak itu ya nggak diwakafin, ya bangunannya tuh itu ya umpama ada orang bikin nih bentuk nih masjid gitu ya, masjid tanahnya tuh tanah ya tanah milik dia atau milik orang dah gitu. Nah kita datang di situ boleh kita tahiyat tuh sembahyang tahiyatul masjid karena tuh bentuknya masjid. Kayak di pasar itu tadi ya. Iya pada pasar sih emang dijelasin ya tahu bentuk masjid gitu. Ini umpama kita tuh ada di mana di lapangan atau di mana gitu ada bentuknya bentuk masjid gitu ya, yang kita nggak tahu tuh nih apakah diwakafin apa kagak, tapi bentuknya bentuk masjid gitu ya. Nah sah dong kita sembahyang tahiyatul masjid ya. Gitu ya. Udah jelas dah ya. Jadi kalau yang namanya wakaf masjid, yang bukan wakaf apa semua gitu ya. Oh, ya, dijelasin di sono gitu ya. Hanya jangan dianggap sama-sama aja ya gitu ya. Nah, anggap musola mau masjid sama ya. Nah, hormatul masjid, hormatul musola kan beda. Ya, kehormatannya ya masjid beda, kehormatannya musola beda kan gitu. Hanya ya, jadi jangan disamain gitu ya. Biar ada bedanya. Ya, lihat tuh ya keterangan-keterangan para ulama ya udah bikinin ya keterangannya tuh ya masalah wakaf apa semua. Hanya tanah yang diberi untuk diwakafkan buat masjid udah jelas jadi masjid. Ya, nggak boleh diganggu gugat udah ya, karena belinya aja buat niatnya buat apa? Buat masjid, udah jadi masjid gitu ya. Nah gitu, udah jadi masjid tuh. Meskipun ada bangunannya, nggak ada bangunannya, tetap tuh tanah masjid. Karena niat awalnya tuh udah kita tuh ajak tuh masyarakat ya, kita ajakin kan, mari kita beli tanah nih ya buat apa? Buat masjid gitu kan, kumpulin. Nah jadi masjid tuh gitu ya. Tapi belum berfungsi, belum bisa untuk sholat gimana? Iya biar kan belum pakai udah tetap. Dapat pahala tuh. Hah? Orang yang wakafin dapat pahala. Ya dapat pahala. Kan nggak dipakai sholat. Ya meskipun belum dipakai tapi udah niat kebaikan kan. Ya sewaktu-waktu kan ada orang. Nah gitu. Ya selama tuh wakaf tuh masjid tuh masih apa tuh? Ya masih ada orang meskipun seorang tuh yang kerjain di situ nggak boleh dia pindahin. Umpama di masjid nih penduduknya udah berkagak gitu. Ya udah pada tahu dia udah begitu digusur lah. Mana ada di situ orang yang tukang apa tuh jualan es atau apa diberhenti di situ di sembahyang. Itu nggak boleh dia apa tuh? Iya kita jual kita pindahin. Ini kasusnya begitu San. Dia daerah karet apa yang gusuran itu banyak musola dipindahin. Nah, Ya, iya. Padahal kan masih ada yang apa tuh? Iya yang sholat ada tukang apa tuh tukang jualan. Ya karena kan kalau di kegiatan kita bilang tuh masjid kan mereka kan wakaf masjid itu maksudnya untuk apa orang sembahyang. Yang sembahyang siapa? Siapa aja kan? Itu ya selama masih ada orang satu orang pun ya yang masih sholat di situ nggak boleh dipindahin. Ya
Nah kecuali udah nggak ada sama sekali, yang ada tuh kambing di situ. Enggak, ini ada sebagian ustaz yang berapa kan sana lebih manfaat gitu. Kalau itu kan jika kurang manfaat ya kayak gitu alasannya dipindahin. Iya, kalau sekiranya tuh di tempat yang lain itu emang butuhin itu. Nah kalau kagak, biarin aja di sini. Gitu, iya. Ya nggak boleh, kalau Imam Syafi'i kan nggak boleh jual wakaf, haram. Iya, nggak boleh. Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tadi boleh, kalau emang ada maslahat gitu ya, kalau dia dijual pindahin di tempat lain karena dibutuhin tempat lain karena nggak ada masjid gitu ya. Nah jual di sini pindahin sono gitu. Itu Imam Hanafi. Yang tapi tetap kalau masih ada tuh satu orang yang masih sembahyang di situ, ya tetap nggak boleh dijual gitu. Itu yang Syafi'i. Kalau barangnya saja. Hah? Kalau barangnya, kalau itu kan tadi tanahnya. Kalau barang yang diwakafin, Bangunannya. ya kalau emang tuh masih bermanfaat, dimanfaatin. Kalau enggak ya nggak apa-apa udah. Ya. Kalau memang udah nggak bermanfaat, bahwa kayak kayu, ya udah pada hancur nggak apa ya udah, berarti habis kan gitu. Nah kalau masih bisa tuh dimanfaatin ya manfaatin. Kalau enggak dijual boleh tapi dibeliin, ya barang lagi nanti tukar gitu. Ya, gitu, bahwa ini kayu nggak dipakai dan nih, gitu. Nah, kadang jual kan tuh, nanti beliin semen atau beliin apa gitu. Ya, jangan main buang begitu aja. Ini kan banyak kan itu bongkar tuh masjid tuh, kue-kuenya dibuang. Gitu, suruh bayar, ganti, beliin aja tuh, umpama 1 gerobak, 10 gerobak, beliin semen dah 1 sak, kan gitu. Ya, jangan dibuang aja atau dikasih orang begitu aja. Gitu, karena itu wakaf. Orang masih bisa dimanfaatin gitu. Banyak begitu kan. Jadi yang bongkaran itu apa ada yang ambil udah gratis aja. Ya jangan, seharusnya bilang ini. Bayar. Ya, ini barang wakaf, gantiin. Ini kan bekas wakaf engkong kita. Ya, bapak kakek kita dulu kan dia kan wakafin. Dia boleh apa tuh? Dia boleh punya duit dikasih dia tinggal amal dikit-dikit gitu kan dibeliin atau gitu. Nah kan gitu, nah gantiin. Kalau dibuang begitu aja berarti habis. Ya wakaf dia. Nah gantiin tuh beli semen dah sesak gitu. Ya, kan jadi wakaf tuh ya. Jadi supaya wakafnya tuh langsung bisa terus. Ya. Jangan dihabisin begitu aja. Kecuali kalau emang diwakafin itu barang yang udah habis. Ya kayak kayu hancur ya udah yang habis, karpet begini ya rusak habis ya udah habis gitu ya. Kalau yang masih bisa awet diawetin gitu ya. Di Tanjung Barat ada masjid namanya doang. Masjid namanya doang kan? Nama dikasih nama. Tanah Bangunannya dia sendiri, bukannya wakaf. Oh bangunan dia bikin diri. Iya. Gitu. Bahkan bawahnya kontrakan. Iya. Di atasnya dinamain masjid, dipakai buat Jumat segala macam itu. Bagaimana tuh? Ya itu berarti dia ada niat bikin masjid di atas. Di atas. Jadi atas itu termasuk bilangan masjid. Ya. Gitu. Tapi Ya. belum diwakafin. Hah? Belum diwakafin, dia beli sendiri. Dia Dibeli bangun sendiri? sendiri segala macam. Ya, tapi kalau dia udah namain bahwa itu masjid, Mhm. berarti dia udah wakafin. Kalau dia namain, Iya, namanya dia namain masjid, namain. dia berarti dia udah wakafin. Gitu. Bangunannya. Meskipun bawahnya dikontrak itu satu. Ya nggak apa-apa. Kan kalau bangunan ini gitu, kalau masjid, ya ini kayak gini, ya gitu. Nah, terus atas itu masjid, Iya. gitu, ya. Ini bawah bukan, itu, dia di atas doang kan, gitu. Kayak di pasar itu San. Iya. Di bawah kios. Nah, bawahnya kan kios, atas kan masjid. Ya apa-apa. Jadi kalau umpama dia bangun sendiri, di bawahnya dibikin apa tuh kontrakan. Nah, di atas masjid. Dia namain tuh bahwa itu masjid. Berarti itu udah satu tanda bahwa Iya. itu diwakafin. Udah niat dulu. Udah, dia udah niat gitu. Iya. Ya, dia kalau dibilang tuh masjid, berarti udah wakaf. Gitu dia. Udah wakaf tuh sono. Gitu, ya. Ya, nah nanti umpama dijual tuh, ya, nah itu udah habis sudah. Umpama dijual nih tanahnya bawa nih kontrakan apa gitu tuh masjid ngikut udah habis sampai situ. Gitu. Ya. Nah kalau emang tuh barang-barangnya tuh termasuk diwakafin, ya boleh gitu apa? Boleh ambil gitu, ya barang itu dibongkar,
ya nanti dipindahin gitu ya, atau juga emang habis aja udah itu nggak apa-apa. Sudah niat masih. Ya kalau udah diniatin masjid ya berarti udah jadi Iya. wakaf gitu. Ibarat itu di bawahnya kontrakan. Iya, meskipun bawah di bawahnya kontrakan. kontrakan di atas. Iya. Iya, dibangun Yang masjid. penting kan namanya, nama masjidnya. Iya, nama masjid. Ada orang Padang saja, itu dia punya restoran gede. Semua restoran gede atasnya dibikin masjid. Iya. Itu namanya. Ya iya, nggak apa-apa. Ya, ya kan tadi kan masjid yang boleh kan di tanah itu baru tanah orang. Iya. Kita numpang dah. Itu tanah lu nggak dipakai, gua bangun masjid di situ. Mereka kata, iya bangun. Nah kita bikin atau beliin dah. Ya beli triplek, beli apa dah gitu ya. Nah gitu, nah jadi tuh masjid bangunannya. Bangunannya. Gitu. Tanahnya enggak. Membangun tuh yang punya tanah bilang gua mau jual nih tanah. Gitu. Ya mau kan? Gitu. Ya, gitu, lu bongkar dulu, gitu, ya, bangunannya. Nah itu aja wakaf itu, nah dia sama sini dulu lagi, ya. Buat nasihat wasaha gitu. Nah ya watak jiwu dia sampai itu ya, watak jiwu sah ilallah dah situ ya, kalau Islam watak itu ya, gitu ya sampai situ ya. Nanti watak jiwu sah gitu lah. Sudah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nabtadi min rahmatika fi amrina kullihi fa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nabtadi min hawaijina wa sallibna min al-ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min al-ghura'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.